Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing terkait contoh presentasi inovasi aktualisasi yang dilakukan pada saat pelatihan dasar CPNS. Berikut adalah contoh videonya. Selamat menyaksikan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka bisa like, komen, atau share. Dan ditunggu untuk sarannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang layanan medis dan menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas adalah penyelenggaraan rekam medis yang baik tentunya. Peminjaman rekam medis adalah permintaan-permintaan rutin terhadap rekam medis yang datang dari instalasi. Dokter yang melakukan pemeriksaan harus ditunjukkan kepada bagian rekam medis setiap harinya pada jam yang telah ditentukan. Begitupun dengan pengembalian rekam medis sangat penting dalam menunjang pelayanan khususnya pada pengolahan rekam medis. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian berkas rekam medis, maka pengolahan data pasien pun akan terlambat sehingga kegiatan pelaporan juga akan mengalami keterhambatan. Pelayanan publik, rekam medis, dan informasi kesehatan pada instansi teman-teman masing-masing memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah menyimpan rekam medis serta menjaga agar rekam medis selalu aman, terjaga kerahasiaannya, dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Salah satu komponennya adalah keamanan dalam penyimpanan rekam medis. Dalam menilai keamanan, penyimpanan rekam medis yang terjadi tidak ada rekam medis yang hilang, namun pelaksanaan di lapangan sering terjadinya rekam medis yang hilang di ruang penyimpanan rekam medis dikarenakan adanya keterlambatan pengembalian rekam medis dan tidak adanya sistem yang mengatur peminjaman atau pengembalian rekam medis tersebut. Maka dalam hal ini berkesimpulan untuk mengangkat judul yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi peminjaman dan pengembalian yang disebut Asin Jambal. Dengan aplikasi sistem informasi ini diharapkan dalam peminjaman, pengembalian, dan penyimpanan rekam medis menjadi lebih terkontrol, sehingga pelayanan rekam medis pasien lebih efektif dan efisien serta tidak ada lagi kehilangan atau terjadinya double rekam medis tentunya. Sebelum dilakukan penentuan judul, pertama-tama teman-teman harus melakukan identifikasi permasalahan di mana aku di sini mengambil 5 permasalahan. Salah satunya adalah belum optimalnya sistem peminjaman dan pengembalian rekam medis sehingga terjadi hilangnya rekam medis dan double rekam medis. Adalah runtutan dalam pembuatan aplikasi ini. Pertama, teman-teman menyusun telah staf, dilakukan pembuatan telah staf yang berisi tentang identifikasi beberapa masalah yang terjadi di instansinya teman-teman. Setelah itu, teman-teman bertemu dengan atasan teman-teman untuk berkonsultasi dan mendapatkan saran dari atasan teman-teman terkait judul yang akan teman-teman ambil berdasarkan isu atau identifikasi yang teman-teman telah lakukan di instansi teman-teman. Kemudian setelah mendapatkan izin dari atasan, teman-teman juga mendapatkan bimbingan serta arahan juga. Lalu mulailah teman-teman membuat dalam mendesain aplikasi sistem informasinya karena telah mendapatkan izin. Selanjutnya teman-teman juga melakukan perancangan untuk aplikasi sistem informasinya. Kemudian setelah itu dalam hal perancangannya teman-teman juga harus merapikan dulu rekam medis yang akan teman-teman rapihkan. Kemudian teman-teman membuat batas juga untuk penomboran sesuai identifikasi isu yang kemarin teman-teman sudah buat. Kemudian teman-teman susun rekam medisnya di lemari agar terlihat rapi. Kemudian teman-teman setelah melakukan perancangan, merapikan rekam medis, teman-teman mulai membagikan undangan sosialisasi untuk mengenalkan aplikasi yang teman-teman akan buat ke beberapa stakeholder atau teman-teman yang ada di instansinya teman-teman. Kemudian melakukan persiapan untuk sosialisasinya, untuk penyampaian presentasi terkait Asin Jambal di wilayah instansi teman-teman. Kemudian teman-teman juga melakukan sosialisasinya dimulai ya pelaksanaannya sesuai surat undangan yang telah teman-teman bagikan. Setelah dilakukan sosialisasi, maka teman-teman mulai dengan uji coba testing Asin Jambalnya atau aplikasinya di beberapa komputer yang ada di
instalasinya teman-teman. Setelah itu proses install juga di PC-nya pendaftaran. Setelah dilakukan install, teman-teman itu melakukan uji testingnya itu melakukan pengujian dengan black box testing. Kemudian ini adalah contoh tampilan pada menunya, penggunaan pada loginnya diuji kembali, bisa masuk atau enggak ke dalam aplikasinya. Setelah diyakinkan sudah bisa dilakukan, teman-teman langsung melakukan monitoring dan evaluasi pada saat penggunaan aplikasi tersebut, dilakukan implementasinya di tempat instansinya teman-teman. Kemudian dilihat di sini juga sudah mulai terpakai ya di beberapa tempatnya, yaitu di pendaftaran, dan sudah dilakukan proses pengecekan data juga. Jadi rekam medis yang kembali atau yang dipinjam juga bisa lebih terkontrol. Di situ ada warna merah, itu membuktikan rekam medis yang masih dipinjam dan belum kembali. Nanti kalau misalnya rekam medisnya akan diambil kembali, akan diambil pada saat peminjaman itu, kalau rekam medisnya belum dibalikan itu akan keluar warning kalau rekam medisnya belum dikembalikan. Terlihat kalau sudah terbuat sistem ini, rekam medis menjadi lebih rapi, tersusun, dan memudahkan petugas untuk mengambil berkas rekam medisnya. Setelah dilakukan semuanya itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Teman-teman melakukan laporan evaluasi terkait aplikasi yang teman-teman buat dan mencoba mencetak beberapa laporan-laporan yang ada pada aplikasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Outputnya seperti apa dari pelaporannya. Teman-teman juga contohnya misalkan rekam medis mana nih yang terbanyak dipinjam, terus rekam medis mana yang sering kembalinya telat, itu harus muncul nih teman-teman di aplikasi yang teman-teman buat. Di sini aku menampilkan dalam bentuk grafik poliklinik mana saja yang rata-rata telat seperti itu. Dan kemudian teman-teman membuat laporan evaluasinya, dan laporan evaluasinya teman-teman sampaikan kepada atasan teman-teman karena ini sebagai bahan evaluasi ke depannya. Itu adalah tahap demi tahap pada saat pelaksanaan aktualisasi nilai dasar profesi ASN pada saat di instansinya teman-teman masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.